Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sahabat suku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberi kita semua, terutama di subuh hari ini. Izin Allah taala kepada kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan rahmat keberkahan kepada kita semua di awal pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jemaah yang berbahagia, kita mengirimkan salam salawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan kerja keras beliau kita dapat merasakan Islam, dan sampai hari ini kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu subuh hari ini kita masih berada di surah Sabah yang pernah kita baca pada pekan yang lalu. Pada kesempatan subuh ini jemaah yang berbahagia, saya mengangkat tema dari surah Sabah ini terkait dengan perintah untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ini, seperti apa yang saya sebutkan pada pekan yang lalu, ada dua atau tiga sejarah tokoh ataupun negeri yang Allah sebutkan. Yang pertama, negeri tentang negeri Sabah yang pernah kita baca sebelumnya pada pekan yang lalu. Juga dalam surah ini secara singkat Allah menyebutkan kisah secara singkat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang menariknya jemaah sekalian rahimahullah, setelah Allah menjelaskan kisah ini, baik kisah tentang negeri Sabah ataupun kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya pekan yang lalu ketika kita baca ayat laqad kana li sabarin fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun. Pada kisah itu Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan bahwa kami telah memberikan kepada negeri Sabah ini karunia yang begitu besar, kenikmatan yang melimpah ruah, dengan memberikannya kepada mereka kehidupan yang mewah, melalui kebun yang sangat indah, yang sangat baik. Tapi perintah kemudian kata Allah, kulu bi rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ayat setelahnya, karena mereka tidak bersyukur, maka Allah menghancurkan, menghilangkan kenikmatan yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada mereka. Fa'aradu, tapi mereka berpaling. Salah satu makna berpaling, kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah sebelumnya yang berbahagia, Allah lebih dahulu menyebutkan kisah Nabi Daud secara singkat. Juga kalau kita lihat ayat-ayatnya, Allah juga mengakhiri ayat-ayat
wahai keluarga Daud, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Dauda minna fadla, sungguh kami telah memberikan Daud dari sisi kami, kata Allah, kenikmatan, karunia yang begitu besar. Dan coba kita lihat jemaah berbahagia, Allah memulai ayat-ayat itu dengan takkid dalam bahasa Arab, penekanan, penguatan. Walaqad, sungguh telah, pada ayat tentang negeri Saba juga demikian. Laqad kana disebut, sungguh ada pada negeri Saba tanda-tanda kekuasaan. Sungguh kami telah berikan Daud nikmat dari sisi kami. Di antara nikmat-nikmat itu yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini, ya jibal qawmi ma'ahu wa tayra wa alanna lahu al-hadid. Allah yang perintahkan kepada gunung-gunung, kepada burung-burung untuk bersujud bersama Nabi Daud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa alanna lahu al-hadid, dan kami berikan kemampuan kepada Daud alaihissalam, kata Allah, untuk melunakkan besi, melunakkan tembaga. Kalau kita baca sejarahnya ini, Pak, sangat luar biasa sekali, karena sejarah ini kan juga dikenal dalam semua agama, bukan saja agama Islam. Apalagi di kalangan Bani Israel, karena mereka adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam, karena kehebatan umatnya saat itu adalah kemampuan membuat baju-baju besi, maka Allah berikan kekuatan yang maha dahsyat kepada Nabi Daud untuk melunakkan sebuah besi. Dia bisa bengkokkan, dia bisa anyam itu besi seperti benang. Dia membentuk apa saja dia bisa. Dan setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa li Sulaiman ar-riha wuduha syahru wa rawahu syahru. Dan kami juga telah berikan karunia kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman siapa? Putranya Nabi Daud. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, kenikmatan yang maha hebat, karena Allah berikan kepadanya kerajaan, kepada keduanya kerajaan. Bukan saja kerajaan, Allah juga memberikan kepada keduanya kenabian. Jadi nabi, raja. Dan Allah sebutkan kehebatan Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Allah tunjukkan semua apa yang ada di dalam ayat ini. Allah tunjukkan kepadanya. Allah berikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menundukkan, mengatur, memerintah semua makhluk atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia, makhluk-makhluk hewan, Nabi Sulaiman mengerti semua bahasa, bahkan jin. Jin itu tunduk patuh pada perintah Nabi Sulaiman. Apa saja? Angin. Kata Allah dalam ayat ini, perjalanan Nabi Sulaiman yang bisa ditempuh sebulan. Nabi Sulaiman hanya sekian jam. Kalau melakukan perjalanan pagi sampai siang, secepat itu. Kalau orang melakukan perjalanan melalui kontak kendaraan paling hebat saat itu, barangkali bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan lamanya. Nabi Sulaiman hanya pagi sampai siang. Kalau siangnya berjalan sampai sore, 1 bulan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena yang mengantar dia adalah angin. Kira-kira kalau kita berpikir-pikir, Pak, ini apa yang bisa kita sekarang yang kita punya yang canggih, ada pesawat, ada kendaraan mobil, itu pun butuh waktu, butuh tenaga. Pesawat kita harus ke bandara 2 jam sebelumnya menunggu, dan kita tidak menguasai penuh, kita tidak bisa mengatur. Tapi Nabi Sulaiman begitu mengatakan, "Ani bawa saya ke sana," untuk taat patuh kepada Nabi Sulaiman. Jin bahkan disebutkan, jin disebutkan dalam ayat-ayat itu, termasuk dalam ayat ini, kerjanya,
mitra-mitra bangunan-bangunan ya, istana-istana yang tinggi, membuat untuk Nabi Sulaiman periuk-periuk yang sangat besar yang Allah tambahkan seperti kolam. Dalam sejarah-sejarah Nabi Bani Israel itu disebutkan Nabi Sulaiman itu sangat menderma, suka memberi, ya, banyak hartanya. Kalau membuat makanan tidak sedikit Pak, ya, periuknya seperti kolam besarnya, berikan kepada semua orang. Ya. Waktu rahasia periuk-periuknya besar kuat, karena kalau dia memberi, membuat untuk orang banyak tidak sedikit. Cuma kita kadang-kadang periuk kita kecil, atau mungkin periuk kita juga besar, tapi bagi-baginya kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam para jin, ya, bahkan dalam ayat lain dikatakan jin itu sampai menyelam ke dalam lautan yang dalam untuk mencari bintang permata untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Tunduk takut, tidak bisa bergeser atas perintah Nabi Sulaiman. Bahkan dalam ayat itu, dalam ayat surah Sabah ini, ya, di akhir-akhir cerita Nabi Sulaiman itu dikatakan jin itu, ya, angkuh, merasa sombong, merasa hebat, kuat. Ternyata di hadapan Nabi Sulaiman tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa bergeser dari perintah Nabi Sulaiman. Mereka diperintahkan bekerja siang malam. Bahkan dalam ayat dikatakan Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, karena berdiri mengawasi para guru manusia dan jin itu sambil memegang tongkatnya. Sebenarnya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nanti kita tahu Nabi Sulaiman meninggal dunia ketika tongkatnya sudah patah, rapuh, dimakan anak, jatuh. Baru ketahuan, ternyata bos kita ini sudah meninggal, karena dia sudah bekerja sekian lama, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti beristirahat. Ternyata ya, jin itu yang merasa kuat, hebat itu takut pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini sangat besar, sangat dahsyat. Ya, apakah lagi kalau kita baca sejarah-sejarah dari Bani Israel atau Israelia. Tapi di akhir-akhir kisah itu jemaah berbahagia, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? I'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud itu adalah Nabi Daud dan turunannya Nabi Sulaiman. Apa kata Allah? I'malu ya ala Daud syukra. Bekerjalah kalian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya kemudian adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita baca sebelumnya pada surah Luqman, walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah dan perintahnya kemudian agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang saya mau katakan pada subuh, untuk subuh kita yang singkat pada hari ini jangan berbahagia, bahwa nikmat itu berbarengan dengan perintah syukur. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya itu berbarengan dengan perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian adalah apa itu nikmat dan apa itu syukur? Ini penting untuk tahu, kita paham sedikit tentang nikmat. Kadang-kadang orang salah paham tentang nikmat, akhirnya tidak mau bersyukur. Nikmat itu bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah na'imah yan'am nikmatan. Na'imah itu secara bahasa adalah merasa enak, merasa senang, merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia, ya. Dan apa saja yang dirasakan oleh manusia memberikan kenyamanan, ketentraman, merasa enak, maka itulah nikmat. Na'imah yan'am nikmatan. Maka kalau bahasa ini kita mau bawa dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mengatakan bahwa sungguh banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada saya. Hari ini saja jemaah berbahagia, alhamdulillah, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, masih mampu membuka mata kita, masih mampu bernapas dengan lega,
bentuknya kuat, tapi hatinya tidak bisa bergerak untuk mengambil yang wudhu. Maka nikmat itu sangat luar biasa, sangat luas sekali maknanya. Kadang-kadang ada orang memahami nikmat itu adalah harta benda, harta yang berlimpah. Maka yang selalu diminta adalah harta, duit, karunia, rumah, jabatan, pangkat, dan seterusnya, kendaraan dan seterusnya. Padahal ketika orang merasa tenang, bahwa berada di suatu hari dalam keadaan aman, maka itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? Man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang bangun berada di suatu hari dalam keadaan aman di tempatnya, aman saja, aman, tidak ada perang, tidak ada ketakutan, tidak ada intimidasi, tidak ada teror. Bangun kita di suatu hari dimanapun kita berada, di hotel kan, di apartemen kan, di rumah sederhana, bahkan di bawah tenda, tapi merasa aman, tidak ada ketakutan. Mu'afan fi jasadihi, jasadnya sudah aman, sehat. Jasadnya sehat. Sehat itu tidak selalu besar, kekar, kuat, tidak. Indah buku yaumini, hari itu ada yang dia bisa makan. Hari ini kata Allah, bukan 2 bulan ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Hari ini kata Allah ada yang dia bisa makan. Pertanyaannya kemudian yang berbahagia kita di sini jangan berhitung hari ini, 1 tahun mungkin ke depan kita sudah punya, mungkin bukan saja kita, anak kita sudah diasuransikan kesehatannya, sekolahnya, kita punya mungkin dana pensiun dan seterusnya. Tidak lagi bukan hari ini pikir, kita sudah merasa aman 10 tahun, 20 tahun kemudian. Tapi kata Rasulullah, siapa yang punya hari ini, apa yang dia bisa makan hari ini, kata Allah, kata Rasulullah, karena mahizat dunia, seakan-akan dunia sudah ditundukkan, diberikan semuanya kepada bangun dalam keadaan aman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Saudara kita di Gaza hari ini, bangunnya, tidurnya tidak bisa dibayarkan, salat subuhnya tidak bisa dibayarkan, salat temannya di mana mereka tidak bisa dibayarkan. Alhamdulillah kita aman. Mau kita ngamalan ke masjid subuh-subuh tidak takut. Tidak ada musuh yang kita takuti, paling-paling kita takut karena setan, barangkali bisinya setan. Ada itu bapak-bapak takut subuh hari, takut melalui jalan tertentu. Jangan kelewat situ, kalau di situ besar bahaya. Paling takut-takutnya kematiannya seperti itu, tapi tidak ada musuh. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Aman saja, nyaman saja, pikiran kita itu adalah nikmat. Bahkan para ulama mengatakan setiap nafas yang keluar dari mulut kita, rongga dada kita, keluar masuk itu adalah nikmat. Setiap detakan jantung, ketika jantung kita masih berdetak, itu adalah nikmat. Setiap langkah yang bisa kita langkahkan, itu adalah nikmat. Melangkah dengan sehat, dengan segar, dengan ringan di badan kita, melangkah bisa naik tangga ke masjid ke lantai 2, itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka jangan batasi, merugilah orang yang membatasi nikmat itu hanya dengan harta benda yang melimpah ruah, yang kendaraan yang begitu besar. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang terakhir yang Imam Subhanallah, perintah kemudian setelah menyebutkan nikmat itu adalah bersyukur. Nah, ini yang berat, Pak. Ini yang berat. Dan kata para ulama, Ibnu Taimiyah mengatakan syukur itu adalah asyukru bil lisani bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Cara bersyukur itu adalah dengan hati. Apa maksudnya dengan hati? Mengakui bahwa apa yang kita rasakan, segala bentuk nikmat yang kita rasakan, apa
Jangan sampai ada yang merasa, wah, kan saya di sini, kan saya dokter, kan saya pengusaha hebat, maka nikmat itu mudah yang saya dapatkan. Jangan sampai seperti Qarun ketika diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Apa katanya? Inna ma'utitu ala ilmi indi. Saya punya semua ini karena saya punya kehebatan, punya ilmu pengetahuan. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam fatwanya mengatakan bersyukur kepada Allah dengan 3 cara. Pertama, hati harus mengakui bahwa semua apa yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Yang kedua, bil lisan. Dengan lisan kita senantiasa menyebutkan syukurillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Lisan ini membenarkan pengakuan hati kita dengan mengucapkan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Baru bismillah, alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, bisa bergerak alhamdulillah. Yang ketiga adalah wabil jawari, dengan anggota badan yang bersyukur. Maksudnya anggota badan bersyukur menggunakan semua bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani mengatakan bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan melakukan ketaatan. Mempergunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu adalah as-sana'u 'ala ni'am, memuji Allah atas segala bentuk kenikmatan. Segala bentuk kenikmatan tadi mari kita luaskan pemahaman tentang nikmat itu. Bukan hanya sekedar kata benda. Sehat kita, bahkan nikmat yang terbesar adalah keimanan al-Islam. As-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal 'amal bi ta'atihi, dan mencintai Allah dan beramal saleh dalam ketaatan kepada-Nya. Itulah syukur yang sesungguhnya. Maka jemaah syukur rahimahullah, pesan ayat-ayat yang kita baca pada subuh hari ini dari kisah negeri Saba, dari kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada umat manusia agar manusia tahu, mengerti dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu dengan 3 cara secara umum. Pertama adalah hati kita menyadari, meyakini bahwa itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lisan kita membenarkan pengakuan hati kita dengan majak menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, anggota badan kita semuanya melakukan ketaatan atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Terakhir kata Rasulullah SAW, nikmatani maqum fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat kebanyakan manusia lalai lupa dari. Apa nikmat itu kata Rasulullah SAW? As-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Waktu luang itu Pak nikmat. Tidak semua orang bisa punya waktu seperti kita. Berapa jam Allah berikan kepada kita semuanya dalam sehari semalam? Sama semua 24 jam. Tapi ada orang yang sudah sampai-sampai di dalam hidupnya. Waktunya mana ada di masjid. Waktu salat Jumat ada di masjid. Ada kegiatan ada di masjid. Tapi ada orang 24 jam juga waktunya, tapi sepertinya tidak ada kesempatannya dalam kehidupan ini. Sibuk terus, panting tulang. Ada penyakit, ada musibah, ada urusan dan seterusnya. Maka kita waktu luang ini Allah berikan kepada kita antara ada waktu untuk diskusi, berteman, berjalan, kadang-kadang kopi bersama, itu adalah nikmat. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua, maaf atas segala kekurangan.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.